Lo tau gak sih, Indonesia itu kan punya 6 agama resmi, ratusan kepercayaan lokal, dan kita masih rukun sampai sekarang. Iya, tapi kan terkadang masih ricu juga. Nah, itu dia pertanyaannya, gimana Islam ngajarin kita tentang ini? Oh, yang itu. Nah, jadi gini, secara Islam di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 itu ada ayatnya yang berbunyi la ikraha fiddin. Artinya itu tidak ada paksaan dalam menganut agama. Nah, ayat ini tuh muncul waktu ada orang tua yang maksain anaknya buat masuk Islam. Padahal anaknya itu udah menganut agama lain sebelum Islam datang. Kalau Allah itu cuma berfirman, keyakinan dari hati, bukan dipaksa. Iya, jadi kalau ada orang yang bilang Islam itu memaksa, coba deh mereka lihat ayat ini nggak sih? Iya. Nah, pertanyaannya itu kita boleh nggak sih bersama-sama mereka atau berbuat baik dengan mereka? Nah, itu ada jawabannya di Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik atau berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar toleransi diam-diam saja, tetapi juga aktif dalam berbuat kebaikan. Bisa jadi. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu berkata, ini berlaku untuk semua orang non-muslim yang hidup berdamai sama kita. Tapi kenapa sih Allah bikin kita beda-beda? Ada nggak alasannya? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, waja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'aruf, yang artinya kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi kita bukan tanafar, saling mengenal, bukan saling mengenal. Oh, jadi keberagaman itu bukan bak, tapi fitur dari Allah. Iya. Terus Indonesia itu punya dua wajah. Ada konflik yang bebel agama seperti di Kota Ambon pada tahun 1999, di Tolikara dan di Tanjung Balai. Tapi di sisi lain ada ribuan desa di Indonesia yang dimana masjid dan gerejanya itu saling berdampingan selama puluhan tahun. Ada FKUB, ada Gus Durian, bahkan ada komunitas lintas iman. Al-Quran tadi bukan utopia, di banyak tempat itu udah jadi kenyataan sehari-hari. Satu, sapa duluan. Teman beda agama bukan alien. Mulai dari senyum dan salam. 2. Ikuti forum atau diskusi antar agama. Di setiap kampus ada kok. Jangan ngumpul sama yang sama terus. Yang ketiga, stop share konten video yang provokatif tentang agama lain. Kalau kalian ragu, jangan di-share. Toleransi bukan kita setuju dengan semua keyakinan, tapi kita sepakat bahwa semua manusia berhak hidup damai. Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk takut pada yang berbeda. Justru Al-Quran mengajarkan umat manusia untuk saling mengenal, menghargai, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Kita sering dengar kata toleransi, tapi Al-Quran sebetulnya menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar tahan menahan diri. Bukan cuma terima perbedaan dengan diam, tapi kenali, dekati, dan perlakukan dengan adil. 3 ayat yang baru kita bahas tadi bukan teori di atas kertas, itu blueprint hidup yang udah bertahan 14 abad dan masih relevan di negara dengan ratusan suku dan 6 agama ini. Kalau Al-Quran aja nggak tahu dengan keberagaman, kenapa kita harus takut? Di era media sosial sekarang, perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling menyerang di kolom komentar. Padahal Al-Quran mengajarkan sebaliknya, bahwa keberagaman seharusnya jadi ruang untuk belajar memahami, bukan mencari siapa yang paling benar dengan cara menjatuhkan yang lain. Jadi perbedaan bukan untuk memecah, tapi untuk saling mengenal. Islam mengajarkan kita untuk tetap tangguh dalam iman sekaligus menghargai sesama. Justru yang mengajak kita lebih mengenal, berlaku adil, dan membangun dunia yang